cara pikiran OCD bekerja. Di suatu hari yang cerah, Bang John berangkat ke kantor. Waktu jalan ke mobil, tiba-tiba dia berhenti dan mikir, gue udah kunci pintu rumah belum ya? Jangan-jangan kelupaan lagi. Ntar laptop gue diembat maling pula. Ini namanya obsesi, pikiran, urgensi, atau bayangan akan kejadian yang nggak diinginkan. Obsesi akan memicu anxiety atau perasaan cemas yang mendorong orang tersebut untuk segera ngelakuin sesuatu. Oke, pada kasus ini Bang John pun balik buat ngecek pintu yang ternyata udah terkunci rapat-rapat. Tindakan ini namanya kompulsi, perilaku atau ritual yang dilakukan untuk meredakan anxiety tadi. Di kasus Bang John, kompulsi yang dia lakuin akan nimbulin perasaan lega atau relief. Yang selanjutnya akan menghambat atau ngerem obsesi awal tadi biar nggak terus berlanjut. Alhasil, Bang John pun bisa berangkat ke kantor dengan tenang. Nah, sayangnya, hal ini nggak terjadi pada orang dengan Obsessive Compulsive Disorder atau OCD. Pada penderita OCD, terdapat gangguan di sirkuit otak yang mengirimkan sinyal lega untuk meredakan obsesi tadi. Istilahnya remnya ini blong atau dull. Akibatnya, perasaan lega yang dialami cenderung cuma sementara aja. Obsesi dan kecemasan terus-menerus kembali dengan intensitas yang lebih besar, memicu kompulsi yang berulang-ulang dan gak rasional. This is the cycle of OCD. Bentuknya bisa cuci tangan berulang-ulang, bulak-balik mastiin pintu yang sebenarnya udah dikunci, atau kompor yang sebenarnya udah dimatiin. Obsesi terhadap keteraturan dan letak benda yang harus simetris. Ataupun kompulsi untuk menghitung terus-menerus, entah hitung-hitungin langkah kaki atau jumlah benda yang ada di sekitarnya. Penderita OCD percaya kalau hal-hal tadi nggak dilakuin, maka hal yang benar-benar buruk akan terjadi. Misal, kalau nggak ngitung langkah kaki dengan benar, maka anggota keluarga akan ada yang kenapa-napa. Kalau nggak cuci tangan lagi, maka akan ketularan virus yang bisa buat sakit berat. Atau kalau nggak balik lagi cek kompor, bisa jadi ada gas yang bocor dan meledak sewaktu-waktu. Sebagian besar penderita OCD sadar betul akan irasionalitas tersebut. Sayangnya, itu bukan hal yang bisa mereka kontrol. Mereka bisa ngabisin berjam-jam tiap harinya untuk ngeladenin obsesi dan kompulsi tersebut. Fungsi normal sehari-hari pun terganggu. Dimulai dari terlambat sampai sering gak masuk sekolah atau kerja. Ini yang membedakan OCD dari obsesi yang belum dalam ranah gangguan. Oke, kalau kamu ngerasa relate sama video ini, pertanyaannya sekarang, apa sih yang bisa dilakuin, ya kan? Pertama, coba kenalin dulu apakah obsesi yang kamu rasain berada di tahap mengganggu fungsi sehari-hari atau tidak. Kalau jawabannya iya, saran saya nggak perlu ragu untuk konsultasi ke psikiater atau psikolog. Selanjutnya nih, di dunia profesional kita mengenal metode yang namanya ERP, Exposure and Response Prevention. Prinsip dari terapi ini bisa diterapin di kehidupan sehari-hari. Intinya, coba kasih jeda antara obsesi yang dirasain dengan kompulsi yang dilakukan. Contoh, setiap ada urgensi untuk cuci tangan berulang-ulang misalnya. Jangan serta-merta langsung dilakuin. Coba kasih jeda 5 menit dulu. Jeda ini bisa ditingkatin secara bertahap tiap minggunya, ke 10 menit, 30 menit, dan seterusnya. Dengan ngelakuin ini, pelan-pelan otak kita akan belajar bahwa obsesi bukanlah hal yang harus selalu diturutin. Life is okay, bahkan ketika kita nggak ngerespon obsesi dan kecemasan yang dirasain. Oke, demikian penjelasan OCD kali ini. See you in the next videos.